Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semuanya. Saya ucapkan Adul Katalino Pacuramin Kasaruga Pasengat Kajubata. Bertemu lagi bersama saya Galuh Bayu Ardi. Kali ini dalam video untuk mata kuliah membaca etnografi, saya lanjutkan pertemuan yang kemarin dan kali ini masih akan saya bawakan di sini. Ada beberapa hal yang memang saya tambahkan dari buku Haurit Etnografi ini. Kenapa Haurit Etnografi ini mungkin yang akan saya bawakan nanti mungkin sampai dalam video ini aja, dan berikutnya nanti untuk materi berikutnya langsung kita coba lihat beberapa karya etnografi ataupun beberapa buku tambahan lainnya, dan mungkin kita juga bisa mendiskusikan tugas-tugas yang dari MEM mungkin kita diskusikan atau kita bahas, kita diskusikan ulang sehingga nanti yang kita peroleh itu akan lebih mendalam. Dan mungkin nanti akan, kalau untuk saya nanti tugas ada setelah UTS nanti saja. Oh ya, yang pertama di sini kita sampai pada membaca etnografi ya, pertemuan keempat. Iya, pertemuan keempat kali ini. Di sini saya akan langsung mengatakan bahwa ketika kita membaca etnografi, ketika kita melihat karya etnografi, pasti kita akan tidak hanya kita akan melihat pada konteks-konteks kebudayaan lokal, dan terutama untuk etnografi baru, bahkan untuk etnografi yang ditulis setelah tahun 40-an, yang ditulis setelah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Sedikit banyak hampir semua bangsa di muka bumi ini sudah tidak lagi ditemukan yang sangat-sangat asli, dalam arti yang benar-benar tanpa pengaruh dunia luar, tapi sedikit banyak pengaruh dari luar itu ada. Dan di sini saya katakan bisa kita lihat bahwa konteks dalam etnografi ini tidak hanya pada konteks lokal saja, tapi terhubung antara konteks lokal dengan konteks global atau konteks yang lebih luas. Paling tidak ada konteks yang lebih luas. Di sini pastinya untuk hari ini masyarakat lokal itu baik itu tersentuh atau tidak, itu pasti mereka berada dalam sebuah state, berada dalam sebuah kesatuan wilayah politis tertentu. Nah, kita bisa kita juga pastinya akan membahas juga bagaimana posisi masyarakat lokal terhadap negara di sini. Apakah mereka memang dibiarkan asli, ataukah ada berbagai intervensi dari negara untuk untuk mempengaruhi atau untuk istilahnya ada intervensi negara terhadap masyarakat tradisional, baik itu untuk menggeser, merubah, ataupun untuk mempertahankannya dengan kepentingan tertentu. Karena di sini negara atau state itu juga memiliki kepentingan, dan itu seringkali atau bisa kita lihat dari berbagai macam programnya terhadap masyarakat tradisional atau masyarakat bersahaja atau masyarakat asli di sini. Di sini juga nanti saya sebetulnya menginginkan nanti bahwa ketika kita membahas sebuah kebudayaan sebuah masyarakat tertentu yang kita baca, itu adakah konteks-konteks yang berada di luar, dari luar mereka terhubung dengan baik itu secara sosial atau secara kultural, terhubung dengan dunia luar. Lalu kemudian dalam konteks lokal pun sekalipun, kita ketika melihat sebuah etnografi, di sana ada konektivitas atau keterhubungan atau keterkaitan antara
person atau orang-orang individual dengan konteks sosialnya. Nanti kita lihat bisa dengan berbagai macam identitas. Apakah mereka satu identitas? Apakah terdapat paruh masyarakat, atau istilahnya kalau secara sosiologi masyarakat mengalami polarisasi misalnya. Karena terutama untuk masyarakat yang secara politis sudah diatur dengan adanya desa, RT, RW dan lain sebagainya, ataukah kesatuan-kesatuan masyarakat tersebut stratifikasinya juga mungkin itu walaupun sistemnya hampir sama tapi masih diambilkan dari sistem-sistem lokal yang disesuaikan dengan sistem-sistem kesatuan masyarakat lokal di sana. Nah, itu nanti bisa dibahas, dan saya harapkan nanti ketika kita membaca etnografi, kita coba lihat etnografi tersebut dengan kita sebisa mungkin mencari etnografi yang menggunakan cara model of. Kalau yang paling banyak saya lihat ketika kita saya melihat tugas-tugas itu, rata-rata kalian menuliskan atau mempresentasikan sesuatu yang model for idealnya, seperti itu. Ada beberapa, dan itu sering kali saya temui karena informasi, dan saya yakin informasi yang kalian dapat adalah informasi resmi, dalam arti informasi yang secara politis sudah difilter oleh oleh otoritas tertentu seperti negara ataupun semacam misalnya dinas pariwisata dan lain sebagainya. Seperti misalnya ketika kita melihat suku-suku yang berada di Kamboja, Vietnam, ketika kita lihat apa yang kita lihat wisata budayanya, itu pasti segalanya akan indah, tapi tidak pernah menyentuh sebuah perubahan sosial seperti misalnya pada saat orang Vietnam, gejolak politik yang berada di Kamboja misalnya. Itu seakan-akan seperti ditutup, dan itu banyak pengalaman personal yang menarik, yang menentukan bahwa apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka gunakan untuk melihat dunia itu sebetulnya berbeda. Dan untuk hal yang baru, untuk misalnya informasi kebudayaan, terutama yang berkaitan dengan pariwisata, itu pasti sesuatu yang menutup itu semua, kecuali ada mungkin yang wisata sejarah. Itu pun juga nanti kita lihat lagi, coba kita cari apapun data digital etnografis ataupun data digital yang ada mengenai kebudayaan tertentu, apakah selalu ideal. Nah, kita coba mungkin saya sarankan di sini model 4 itu masih tetap dipegang juga. Jadi jangan berhenti sampai pada identifikasi saja, tapi model of-nya juga harus kita temukan. Oke, itu tadi kaitannya bahwa dalam sebuah konteks etnografi itu tidak mungkin dilepaskan dari konteks yang lebih luas. Nah, ini kembali kita mengingat bahwasanya antropologi menggunakan pendekatan yang holistik, walaupun kita fokus pada suatu lingkup yang tidak terlalu luas tapi mendalam. Tapi kadang-kadang hal yang mendalam itu di sana ada pengaruh otoritas global yang entah sengaja entah disadari atau tidak, secara kritis ini ya, turut mempengaruhi keadaan mereka, turut mempengaruhi etos kerja mereka, turut merubah pandangan mereka terhadap dunia, seperti dalam bidang pemenuhan kebutuhan, lalu kemudian penetrasi dari semacam kapitalisme misalnya, dari mereka mengenal konsep uang, mereka mengenal konsep menabung, mereka mengenal konsep menumpuk modal dan lain sebagainya. Dan di sana tentu saja ada konflik seperti hutan dan lain sebagainya misalnya, itu dalam masyarakat tradisional atau dalam konteks di sekitar kita. Seandainya kita melihat membuat etnografi yang ada di Kalimantan Barat ini. Oke, itu tadi konteks globalnya. Berikutnya saya akan
di sini di dalam buku How to Read Ethnography ini ada juga bahwa yang menentukan karakteristik etnografi atau tulisan etnografi yang kita baca ini, di sini ada beberapa hal, mungkin di slide atau di tulisan di samping bisa dibaca juga, terpengaruh oleh beberapa kondisi. Pertama adalah kondisi budaya lokal, jelas itu pasti, karena itu yang dikaji oleh etnograf atau para antropolog di lapangan. Lalu kemudian ketika dia kembali ke kampus atau dari latar belakang bagaimana antropolog itu menempuh pendidikannya, belajar dan lain sebagainya, ya kondisi iklim akademis, bahkan mungkin politik akademis yang ada di kampusnya, tradisi akademis di sana, apakah secara akademis di pendidikan atau kampus atau dunia akademis itu di sana terpengaruh oleh pemerintah yang represif atau tidak. Kampus di sana merupakan kampus yang bebas atau kampus yang memang sudah ditentukan oleh state atau negara atau otoritas yang lebih tinggi, bahwa yang boleh dipelajari apa, yang tidak boleh dipelajari apa. Karena ada beberapa negara atau ada beberapa tradisi yang mungkin ini juga akan berbeda-beda antara di setiap kampus saja, mungkin sudah berbeda walaupun sama-sama di Indonesia. Jadi orientasinya mau kemana? Oke, pelestarian kebudayaan semacam apa? Ataukah kita di kampus tersebut mempunyai iklim atau budaya atau tradisi yang relatif kritis yang mengungkap segalanya, atau sebuah penelitian hanya diperbolehkan untuk mengungkap yang baik-baik saja, mengungkap yang mendukung klaim-klaim pihak-pihak tertentu, ataukah bebas, benar-benar bebas, sebagaimana kita bebas untuk menceritakan atau untuk mendeskripsikan keadaan masyarakat yang keadaannya sangat-sangat seringkali kondisi masyarakat itu tidak menguntungkan. Dan ini pasti Anda banyak menghadapi atau Anda banyak melihat secara langsung untuk teman-teman yang dari daerah sana. Bagaimana dengan sawit, bagaimana dengan hutan adat, dan itu kemarin di beberapa webinar yang di antropologi itu dibahas kan, bahwa di sana siapa agennya, siapa aktor, bagaimana masyarakatnya. Jadi di sana dilihat dari konteks lokal ke konteks yang lebih luas, ke konteks global, ke konteks pemilik modal, ke konteks mungkin para NGO yang punya beberapa kepentingan, mungkin pada korporasi atau istilahnya pihak perusahaan dan lain sebagainya, bagaimana negosiasi perusahaan dengan masyarakat, bagaimana negosiasi perusahaan dengan pemerintah dan lain sebagainya, seperti yang di beberapa webinar kemarin. Saya rasa beberapa di antara kalian kemarin mengikutinya, yang dari webinar salah satu tema tentang hutan yang ada yang membahas tema tentang hutan adat dan beberapa hal yang berpengaruh. Nah, di sini ya itu tadi tradisi kampus. Lalu kemudian setiap penulis, antropolog atau etnograf juga termasuk penulis di sini. Nah, di sini apa yang sebetulnya sebuah penelitian itu pasti sudah dibayangkan, atau etnograf sudah bukan menentukan, atau tapi dikondisikan, dia sudah membayangkan siapa audiensnya, siapa pembaca etnografi ini diarahkan. Tentu saja ini akan mempengaruhi bagaimana cara penulisan etnografi. Apakah ini sebuah pesanan dari penguasa, sebuah pesanan dari perusahaan, atau benar-benar murni akademis, atau idealisme, atau itu mungkin adalah etnografi yang memang akan digunakan sebagai alat perlawanan, misalnya alat pembelaan atau advokasi terhadap masyarakat setempat yang mungkin kita merasa bahwa mereka ada yang perlu dibela. Dan sebagai seorang etnograf atau sebagai seorang antropolog di sini yang berpihak pada masyarakat, yang berpihak pada
apa namanya yang berpihak pada masyarakat lokal, tentu saja kadang-kadang kita terpanggil untuk membelanya. Dan apa yang bisa kita bisa adalah menuliskan etnografi kritis untuk disuarakan, untuk dipublikasikan. Dan ya nanti kemudian setelah siapa yang dan apa tujuannya, itu juga mempengaruhi style atau gaya etnografi, dan pilihan-pilihan bahasanya pun tentu saja akan bervariasi. Belum lagi pada saat proses penulisan tadi, hampir seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, bahwa di sini dipengaruhi kekuatan tarik menarik oleh berbagai kalau tadi kita lihat berbagai pihak, berbagai agen, tapi di sini kita bisa berkaitan, dipengaruhi oleh sesuatu yang lebih luas, misalnya tekanan, bisa juga tekanan, bisa juga dukungan, dalam arti di sini politik, budaya lokal, ataupun kondisi-kondisi sosial yang sedang terjadi, misalnya kondisi sebuah negara atau kondisi sebuah wilayah sedang penuh ketegangan, sedang dalam kondisi perang, lalu kemudian salah satunya mungkin sedang pilkada dan lain sebagainya, itu sangat-sangat mempengaruhi tentu saja, atau itu mempengaruhi cara menulis dan juga mempengaruhi cara menentukan untuk waktu kapan itu diterbitkan dan itu digunakan untuk apa nantinya, seperti itu. Oke, seperti itu tadi, dan itu berpengaruh terhadap bagaimana ini keberadaan, bagaimana etnografi itu bisa eksis. Etnografi bisa eksis juga ketika kita baca, makanya kita harus membaca etnografi supaya etnografi itu eksis. Lalu kemudian kita juga ketika suatu saat menulis etnografi itu juga eksis, ada yang membaca. Nah, di sini dikatakan etnografi itu eksis ketika etnografi tersebut didiskusikan, menjadi wacana, terangkat isu-isunya, dan itu biasanya juga salah satu strategi atau bukan strategi, salah satu yang menentukan bahwa etnografi itu eksis atau tidak, itu isu-isu yang diangkat dalam etnografi itu terhubung dengan sesuatu yang lebih luas tadi, dengan isu-isu atau wacana yang lebih luas. Kalau itu hanya wacana lokal, tentu saja itu akan hanya eksis di lingkup-lingkup tertentu, lingkup-lingkup yang terbatas. Tapi ketika itu masalahnya global, pasti wacana yang terangkat atau itu dibaca juga lingkupnya, juga audiensnya tadi juga jadi lebih luas. Kemudian ya isu tersebut, isu-isu itu terangkat. Nah, tinggal bagaimana ketika terlalu teoritis sehingga mungkin dirasa banyak yang merasa bahwa apa yang kita tulis, etnografi yang kita tulis mungkin tidak memberikan kontribusi terhadap pembangunan misalnya, atau seringkali juga dan bisa jadi ketika kita menulis etnografi itu menjadi subversif ketika kita menggunakan pendekatan dan teori kritis. Dan tentu saja ketika seperti itu lingkupnya hanya akan menjadi lingkup akademik, lingkup yang misalnya ketika saya obrolkan, saya ajarkan di di kelas saja, lalu hanya menjadi pembicaraan di antara sesama pengajar antropologi atau dosen antropologi saja. Karena ketika itu didengar oleh publik atau oleh orang luar atau pemegang otoritas, pemilik modal, itu akan menjadi sesuatu yang tidak mengenakan atau dianggap mengancam, sehingga kondisi para etnografis ini juga bisa terancam, bisa dalam arti mungkin dari mungkin sekedar bullying atau di forum-forum ilmiah, atau mungkin bisa juga terancam terancam secara fisik, karena kita berada sebagai penulis etnografi juga berada dalam konteks yang luas. Ketika wacana kita meluas dan itu tidak menguntungkan, ada pihak-pihak tertentu yang tidak diuntungkan dengan tulisan etnografi kita, atau itu tentu saja apapun bisa mereka lakukan, dari mulai sekedar mengancam, membuli, menghasut, dan banyak hal yang rumit lainnya, dan mungkin kisah-kisah seperti itu juga banyak nanti kita coba bahas dalam materi-materi selanjutnya. Saya mungkin yang setelah buku ini atau setelah pertemuan ini saya akan mencoba melihat buku-buku lain, melihat wacana-wacana lain,
kita bersama-sama membaca, dan saya mencoba membaca dan saya mengajak Anda semua membaca dari, kalau yang paling mudah sekarang ini dari website Cultural Anthropology yang sering kali saya bagikan di page atau di halaman Facebook Untan. Nah itu di sana seperti cerita tentang Mohawk, cerita isu-isu lingkungan, dan itu ya saya rasa itu tidak mungkin sulit membacanya, tapi itu tidak terlalu banyak atau berupa ringkasan, walaupun mungkin kita tidak mendalam, tapi paling tidak kita bisa menemukan core pesan-pesan moral, karakteristik etnografi yang seperti apa, bahasanya seperti apa, latar belakang etnografinya juga sebagai apa, sebagai aktivis, sebagai akademisi. Nah itu akan berbeda-beda nanti polanya, nanti kita lihat aja bedanya. Nah ya apa namanya, selain di sini nanti mungkin ya kalau tidak saya akan membuat itu sebagai sebuah konten nanti, salah satu etnografi seperti yang saya kemarin baru dapatkan dan belum banyak menuliskan. Mungkin salah satu etnografi kontemporer juga yang saya katakan bahwa bukan budaya etnis tertentu, tapi budaya apa namanya sekelompok masyarakat tertentu, seperti gelandangan, apa namanya, kemudian gelandangan, dan yang paling adalah saya sudah simpan bukunya, cuma belum saya buka lagi, yang laporan penelitian Spratley. Kita sering kali membaca buku metode penelitian etnografi yang contohnya seperti ini, tapi coba nanti kita akan bersama-sama membacanya, atau saya dibantu untuk membaca. Jadi saya membaca bagian apa, nanti Anda membaca bagian apa, yang judulnya ini pasti menarik karena ini berkaitan dengan perempuan di dunia laki-laki. Nah yang apa namanya, tentang etnografi tentang waitress, pelayan pelayan bar. Nah siapa tahu nanti yang tertarik ingin membuat budaya pelayan warung kopi misalnya, mungkin Anda punya kenalan atau kontak person dengan beberapa warung kopi di sini. Dan karena kadang selain apa namanya, dalam warung kopi itu selain yang diandalkan untuk menarik konsumen itu adalah selera terhadap kopinya, tapi kadang-kadang di situ juga keramahan para mereka yang melayani warung kopi itu. Ya tapi itu nanti itu kita lihat, atau silahkan Anda nanti observasi. Tapi ini Anda belum menulis etnografi, kita membaca aja atau membuat catatan apa yang kita baca. Itu nanti untuk ekspresi apakah kita membaca atau tidak, karena kita baru membaca, nanti kan yang menulis nanti ada lagi lanjutannya. Oke. Lalu ini sudah, yang slide ini sudah saya jelaskan tadi bahwa paradigma teoritis itu tidak bisa kita jadikan wacana secara umum, tapi hanya bisa kita jadikan wacana secara akademis. Jadi ya kalau misalnya dalam lingkup kampus ya kita akan bicarakan apapun itu, obrolan ringan sekalipun tentu saja masih sebuah isu yang kita bahas secara intelektual, secara pemahaman kita, sambil kita gunakan untuk mengasah bagaimana teori-teori antropologi atau paradigma antropologi atau pemikiran antropologi itu sebetulnya sangat kontekstual dengan obrolan. Jika Anda tahu kuncinya, atau Anda merasa tidak terpisah antara pikiran hati dengan paradigma antropologi tersebut, seperti itu. Nah di sini dalam buku How to Read Ethnography dari Paloma Mackey ini, di sini yang saran yang atau istilahnya bukan saran ya, bagaimana layaknya seorang etnograf, bagaimana layaknya seorang antropolog atau orang yang belajar antropologi dalam lingkup wacana akademis antropologis. Di sini selayaknya kita banyak
mengetahui informasi, saling bertukar. Beberapa di antaranya juga sudah mulai sering ke lapangan. Lalu kita sering, dan karena kita sering ke lapangan, maka sesuatu yang bisa kita bagikan adalah sesuatu yang berdasarkan realitas, bukan berdasarkan yang sebaiknya bagaimana, tapi apa yang ada. Karena ketika yang sebaiknya bagaimana atau istilahnya model for, ya semuanya akan baik. Sebenarnya itu akan seperti itu. Kalau misalnya hanya akan seperti itu aja, baca aja buku panduan, baca sesuatu yang buku-buku yang berisi tulisan-tulisan yang menggurui, buku-buku tulisan yang menunjukkan yang benar atau yang salah, itu untuk pribadi. Tapi ketika kita mau melihat yang model off tadi, nah idealnya kayak gitu, kenyataannya kayak apa, seperti itu. Kalau model for sih, lampu merah itu traffic light menyala merah, kita berhenti. Tapi apakah Anda menemukan bahwa apa yang dikatakan bahwa ketika lampu merah itu menyala, apakah berhenti? Siapakah yang jamin bahwa model off-nya juga seperti itu? Silahkan. Tapi saya yakin Anda percaya. Tapi tolong jangan terjebak pada, kemarin saya nonton film nonton konten filsafat tentang ada istilah paradoks moral. Kita tahu bahwa banyak orang yang melanggar lampu merah, dan banyak orang juga yang tahu bahwa terjadi pada saat lampu merah itu berjalan. Semuanya tahu, semuanya paham, tapi mereka tidak percaya atau tidak yakin bahwa lampu merah itu harus berhenti. Mereka yakin dengan menggunakan asumsi-asumsi yang lainnya. Apakah seperti itu? Oke, seperti itulah. Dan kenapa yang kita share itu cukup berharga? Karena ketika kita di lapangan, janganlah pernah kita membuat judgement bahwa itu karena masyarakat. Tapi yang kita peroleh adalah sebuah saya tidak katakan fakta itu ada yang valid, ada yang tidak. Saya katakan apa yang kita bawa itu adalah fakta yang bersumber dari realitas lapangan. Karena fakta itu, mungkin kalau pernah ikut mata kuliah mata kuliah epistemologi antropologi, bisa pernah saya tekankan bahwa fakta itu adalah statement dari realitas, sementara segala yang kita indera itu tidak pernah lepas dari tidak pernah lepas, dan itu pasti akan menjadi fakta, karena realitas itu tidak bisa ditangkap, tidak bisa dipegang, tapi realitas itu berjalan seiring dengan waktu. Realitas atau fakta yang saat ini saya katakan itu mungkin adalah realitas masa lalu. Mungkin Anda bisa untuk mendalaminya, jangan salah kayak saya terlalu ke arah, jangan salahkan atau jangan salah paham bahwa saya terlalu filsafat, bukan. Kalau tidak percaya silahkan baca Before Goods yang judulnya After the Fact. Nanti Anda pasti akan menemukan bahwa fakta, realitas, sejarah, realitas itu seperti apa. Tapi itu bukan bahwa bukan untuk kita memahami saja, untuk kita tidak cepat-cepat membuat judgement, tidak cepat-cepat membuat bahwa ini harus ini, tapi sebetulnya hakikat atau tujuannya itu apa sih. Nah seperti itu. Dan saya rasa antropologi sebaiknya mempelajari atau ke arah hakikat mengenai manusia, karena kalau ketika apa yang itu harus mengatur manusia, apa yang itu harus bisa manusia yang boleh dan tidak, itu kan antropologi yang mempelajari, tapi ilmu-ilmu lain. Kalau antropologi ya kita lihat apa adanya aja, kita lihat realitas di lapangan, dan kita nyatakan fakta itu sedekat mungkin dengan realitas. Oke, seperti itu. Oke, saya rasa terima kasih, itu saja. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera, Adil Katalino, Pacuramin Kasaruka, Pasengat Kacukat.